ya beberapa sumber kita bilang bahwa ini adalah draft yang bocor. Ah. Bocor. Ke depan nih akan ada peraturan yang memberi jalan kepada tentara untuk masuk dalam penanganan kasus-kasus atau aksi terorisme. Memang penolakan terbesarnya itu ada dari polisi justru ya. Nah saat itu terganjal dan tidak jadi goal karena ternyata dari Polri tidak mau menandatangani. Kenapa kemudian polisi bisa menolak, gitu kan? Karena pada waktu itu, Jadi dalam Perpres itu ada implikasinya juga, Kang. Jadi ada pembagian tugas dan fungsi yang bertabrakan lah di antara tentara dan kepolisian gitu. Iya. batasan yang disebut sebagai mengganggu kedaulatan atau mengancam segenap bangsa itu kan sangat longgar dan lentur gitu kan. Jangan-jangan podcast ini Bisa dianggap bisa dianggap sebagai ancaman. Menurut sejumlah narasumber yang kita temui nih Kang, Ya. motornya ini adalah Kementerian Pertahanan nih. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymond Srikang. Egy Adiatama. Daniel Ahmad Fajri. Buat kalian yang ingin baca produk jurnalistik Tempo, bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan ya, karena ada hak ciptanya. Pemirsa, jurnalisme yang berkualitas hanya bisa berkembang jika Anda mendukungnya. Karena itu Anda harus berlangganan Tempo Plus. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa lu nahan ketawa gimana nih? Dia pakai wing sih. Oke, kali ini podcast lagi nih, podcast lagi. Sama lagi sih. Dibahas lagi podcast. Oke. Tapi di luar istana nih ya, tentu saja yang mau kita bahas, Nil. Ya. Kita kali ini akan membahas soal polemik nih, peraturan presiden mengenai penanggulangan terorisme, ya kan, yang memberikan kewenangan kepada tentara untuk mengatasi dan menanggulangi kasus-kasus terorisme. Draftnya sudah beredar ya Kang? Beredar. Dan sebenarnya ini ya beberapa sumber kita bilang bahwa ini adalah draft yang bocor. Bocor kalau kata Prabowo gitu kan. Karena apa? Karena ini dalam proses pembahasan ya tentu saja dan menjelang diteken sebenarnya. Tapi kemudian beredar ke publik gitu kan dan pada akhirnya menimbulkan polemik. Karena apa? Di sini kita menjadi tahu bahwa ke depan nih akan ada peraturan yang memberi jalan kepada tentara untuk masuk dalam penanganan kasus-kasus atau aksi terorisme. Gitu kan, dan itu dalam bentuk peraturan presiden. Ya, kan? tapi sebenarnya itu kan bukan barang baru ya Kang ya. Sebelum bergulir belakangan ini, sebenarnya Perpres mengenai penanggulangan terorisme ini juga sempat dibahas tahun 2020 ya. Saat 2019 itu nih. 2019 mulainya ya konsultasinya ya. Tapi saat itu ramai juga di 2020. Ramai juga di 20 sempat dibahas di DPR dan mendapatkan penolakan dari koalisi masyarakat sipil juga gitu. Dan waktu itu Nil, memang penolakan terbesarnya itu ada dari polisi justru ya. Karena kan lembaga-lembaga terkait nih seperti polisi, TNI, Kemhan gitu ya, BIN gitu, memang dilibatkan dalam pembahasan Perpres ini gitu dan dimintai persetujuan gitu ya, dimintai paraf lah ya. Nah saat itu terganjal dan tidak jadi goal karena ternyata dari Polri tidak mau menandatangani gitu. Jadi sampai sekarang nggak jelas nih ujungnya kemana Perpres ini gitu. Sampai sekarang mulai bergulir lagi nih di 2025. Konteksnya pada waktu 2020 Nil. Kenapa kemudian polisi bisa menolak gitu kan? Karena pada waktu itu kita mesti lihat hubungan antara pemerintah dengan aparatur negaranya. Dalam hal ini polisi. Kita tahu bahwa selama 2 periode 10 tahun pemerintahan Jokowi, dia sangat mengandalkan polisi. Ya kan? Pada waktu itu polisi betul-betul sangat diandalkan oleh Presiden Jokowi gitu. Nah, sekarang sejak Presiden Prabowo menjadi RI1 begitu, hubungan ini, konstelasi ini menjadi berubah. Karena apa? Sekarang Prabowo, kita tahu dia latar belakang tentara atau militer, sehingga dia hari ini hubungannya adalah sangat mengandalkan tentara dalam pemerintahannya begitu. Karena itulah kemudian Perpres ini muncul kembali setelah 6 tahun lalu lah ya. Betul, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu dibahas dan hampir saja disetujui meskipun ditolak oleh masyarakat sipil pada waktu itu. Tapi Kang, kita juga perlu menjelaskan ya kepada publik ya, kenapa tahun 2020 ini sempat muncul juga pembahasan
mengenai pelibatan tentara dalam penanganan terorisme ini. Tahun 2018, 2 tahun sebelum pembahasan ini, baru saja di DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Di dalam satu pasal Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini ada satu pasal yang membahas mengenai perlunya keterlibatan tentara dalam penanganan terorisme, aksi terorisme ya. Dan kemudian itu keterlibatannya diatur dalam Perpres. Ya, atau aturan turunannya. Aturan turunan. Ya. Itu kenapa kemudian Perpres ini muncul di 2020 mulai dibahas, walaupun ujungnya nggak ada gitu ya, masih belum selesai. Tapi ada perbedaan nih Perpres ini antara yang 2020 dengan yang 2026 beredar nih. Bentar, gue baca dulu nih nama Perpres lengkapnya. Ini kan Perpresnya ini namanya Peraturan Presiden, belum ada nomornya. Tentang tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme. Nah, walaupun namanya sama tapi isinya beda. Nah, yang paling berbeda adalah soal pertimbangannya, menimbang ya. Karena di 2020 itu belum ada tuh Undang-Undang TNI baru, revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan di Maret ya 2025. Betul. Nah, jadi di pertimbangan sekarang ada revisi Undang-Undang TNI sebagai dasar. Nah, satu lagi yang berbeda dari draft lama 2020 dengan yang 2026 beredar adalah soal anggaran nih. Jadi di 2020 disebutkan anggarannya ini penanggulangan terorisme oleh TNI, oleh tentara gitu ya. Itu dari APBN dan dana-dana lain. Nah, dana-dana lain ini dihapus di draft terbaru. Jadi penanggulangannya hanya bisa didanai oleh APBN di draft terbaru ini. Informasi yang lu tadi sampaikan, gue juga dengar, dan kemudian narasumber-narasumber yang kita temui dan wawancara, mereka bilang bahwa ada implikasi dari memasukkan undang-undang atau revisi undang-undang TNI 2025 ke dalam Perpres 2000 yang beredar ya, yang bocor 2026 ini. Apa implikasinya? Yang pertama adalah, dan yang paling krusial adalah pertimbangan soal operasi militer selain perang. Ya kan? Ini tentara masuk menangani aksi terorisme ini dengan dasar itu adalah bidang atau pekerjaan yang termasuk dalam operasi militer selain perang. Nah, dalam Undang-Undang TNI yang lama 2004 operasi militer selain perang atau OMSP ini ditetapkan dengan kebijakan politik negara. Harus pengetahuan DPR juga berarti ya. Persis, artinya Presiden harus meminta pertimbangan dan persetujuan DPR sebagai bagian dari check and balance. Ketika menetapkan sesuatu peristiwa, tindakan atau keterlibatan tentara dalam OMSP ini sebagai bagian dari kebijakan politik negara. Nah, dalam Undang-Undang TNI yang direvisi 2025 tadi, OMSP ini atau operasi militer selain perang ini tidak lagi berstatus kebijakan politik negara. Dia bisa diatur lewat peraturan pemerintah, PP atau Perpres. Disinilah kewenangan atau kelonggaran untuk menetapkan bahwa suatu peristiwa aksi seperti terorisme ini contohnya sebagai bagian dari operasi militer selain perang tanpa meminta pertimbangan DPR. Berarti tafsir dari negara saja ya, dari pemerintah atau eksekutif dalam hal ini, sehingga sangat wajar untuk melihat hari-hari ini ketika draft Perpres ini beredar lagi begitu kan, dan kemudian tidak seperti dulu waktu polemik 2020 Perpres ini beredar juga dan mau disahkan itu kan ada pertimbangan ya, atau ada pembahasan dengan Komisi 1 dan Komisi 3, bener kan? Perlu juga bilang gitu kan, Nil? Dan akhirnya memang di sana banyak masukan masuk tuh, dan ya akhirnya tertunda juga nih. Setelah kemudian ada penolakan dari Polri yang tidak menandatangani. Memang ada pertimbangan dari DPR saat itu. Nah, sekarang tidak ada tanda-tanda dari DPR akan ikut turun tangan terlibat membahas inilah, karena sepenuhnya sekarang kewenangannya ada di eksekutif gitu atau presiden. Ya, sangat masuk akal karena status OMSP hari ini ditentukan hanya dengan PP atau Perpres, jadi tidak perlu minta pertimbangan legislatif. Pertimbangan legislatif kalau di undang-undang itu hanya untuk operasi militer perang kan? OMSP tidak gitu ya. Ya, bicara mengenai dampak ya atau implikasi dari Perpres yang tengah digodok di pemerintah ini, Kang, ada beberapa pasal-pasal mungkin yang menjadi perhatian teman-teman di masyarakat sipil dan juga beberapa narsum yang gua temuin ya, termasuk guru besar hukum tata negara maupun hukum pidana gitu. Ada dampak mengenai keterlibatan tentara yang semakin jauh dalam mengatasi terorisme gitu. Di dalam pasal 3
draft Perpres untuk aksi terorisme ini, tentara bisa melakukan penangkalan, juga bisa melakukan penindakan dan juga pemulihan. Kan kalau kita melihat fungsi pembagian tugas, baik itu polisi dan TNI kan itu sudah dibagi jelas ya. TNI melakukan fungsi pertahanan, sementara polisi menjalankan fungsi keamanan gitu. Oke, artinya ini hulu hilir ya sebenarnya. Ya, betul. Jadi dalam Perpres itu ada implikasinya juga, Kang. Jadi ada pembagian tugas dan fungsi yang bertabrakan lah di antara tentara dan kepolisian gitu. Kita juga tahu kan di Undang-Undang Dasar kita kan pembagian fungsi pertahanan dijalankan oleh tentara. Nah, sementara fungsi menjaga keamanan yang selama ini dijaga oleh polisi juga termasuk menangani tindak pidana terorisme. Ya, betul. Nah, dan ini secara dampak akan mempengaruhi criminal justice system kita gitu. Karena salah satu dampaknya yang ada di lapangan mungkin nanti ada tumpang tindih komando di antara tentara atau kepolisian yang beroperasi di lapangan gitu, Kang. Siapa nih yang nangkep nih? Polisi Siapa nih? tentara nih? Gitu. Tentara gitu. Karena kalau gue juga baca draft Perpres itu gini, itu kan detail sekali tuh apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh tentara dalam 3 peran yang tadi udah disebutin oleh Daniel tuh, soal penangkalan, penindakan dan juga pemulihan. Misalnya dalam hal penangkalan dan penindakan, itu tentara bisa melakukan peran-peran intelijen, menganalisis informasi, mengelola informasi gitu kan, mengelola informasi sampai kemudian penindakan. Nah, ini kan suatu hal atau suatu peran yang selama ini dalam konteks penanganan terorisme sudah dilakukan oleh polisi dan juga BNPT. Betul, polisi yang selama ini dilakukan, mereka punya des khusus ya, Densus 88 anti teror gitu yang sudah melakukan tugas-tugas itu. Bukan tidak mungkin ke depan dengan proses kalau draft ini nanti goal dan disetujui, bisa saja ada tumpang tindih atau overlapping peran di lapangan. Kan kita tahu peran atau kegiatan intelijen itu kan rahasia. Misalnya nih, lu dari polisi, gua juga tentara, jangan-jangan kita menarget orang yang sama, tapi kita tidak saling intip gitu kan. Tiba-tiba bisa saja, bukan tidak mungkin di lapangan, kok juga menarget atau sedang mengawasi orang yang sama. Jadi tumpang tindih atau overlapping ini pasti bukan tidak mungkin terjadi gitu. Pasal lain yang juga masalah, Kang, dari yang gua baca dan diskusi dengan teman-teman di pakar atau maupun koalisi sipil, juga ada pasal mengenai penindakan aksi terorisme lain yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan politik negara gitu. Ini kan pasal karet sekali gitu ya. Siapapun bisa ditangkap, siapapun bisa dipersepsikan melanggar atau mengancam kedaulatan lah gitu. Ini hampir mirip-mirip seperti undang-undang subversi yang ada di Orde Baru gitu ya. Dan itu ada di clear ya, tertulis dalam pasal 9-nya ya. Gue baca. Coba lu baca lagi. Gue bacain ya. Nah, ini ada di pasal 9 nih, Kang. Huruf H. Di sini sebutin aksi terorisme lain yang membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia dan keselamatan segenap bangsa gitu. Nah, siapa yang punya tafsir ini? Ya tentara lagi sebenarnya di sini ya. Dan itu sangat lentur artinya dengan pasal 9 huruf H ini ya. Siapa aktornya dan batasan yang disebut sebagai mengganggu kedaulatan atau mengancam segenap bangsa itu sangat longgar dan lentur gitu kan. Jangan-jangan podcast ini bisa dianggap sebagai ancaman gitu kan, sesuai dengan tafsir yang dimiliki oleh pemegang mandat dari Perpres ini gitu loh. Nah, dengan kewenangan tentara yang semakin luas jika nanti draft Perpres ini goal, banyak yang kemudian mempermasalahkan. Jangan-jangan gitu, tentara bisa menangani aksi terorisme gitu, karena ketika polisi menangani aksi terorisme, kita mesti akui juga ada banyak persoalan. Salah satu yang menonjol dan layak kita sebut adalah kematian almarhum Siono, ya kan, terduga pelaku yang baru saja ditangkap beberapa tahun yang lalu, tapi dalam proses penangkapan itu diduga terjadi penyiksaan sehingga kemudian almarhum Siono belum sempat diadili dan lain sebagainya, itu sudah tewas gitu kan. Nah, persoalan-persoalan ini memang ada ketika polisi menangani
aksi terorisme, tetapi dengan menyerahkan penanganan terorisme kepada militer, gue kira itu bukan satu solusi untuk kemudian menangani atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini ditangani oleh polisi. Dan jangan lupa Kang, dalam Perpres itu juga ketika TNI yang kemudian menangkap terduga gitu ya pelaku terorisme akan diserahkan juga pada akhirnya ke polisi gitu. Jadi bayangkan saja ketika yang nangkap kemudian tentara gitu ya menangkap terduga teroris lalu kemudian diserahkan ke polisi, tapi ternyata dalam proses penangkapannya bermasalah gitu, tidak ada alat bukti lah gitu. Apakah kemudian bisa gitu? Ini dipertanyakan kembali ke tentara gitu. Atau dibebaskan, betul. Sedangkan peradilannya sendiri berbeda. Tentara harus lewat peradilan militer gitu, bukan sipil gitu. Sedangkan yang ditangkap sipil gitu. Ini yang kemudian kerancuan ini yang kemudian akan semakin memperrumit ya criminal justice system tadi gitu ya. Mendengar temuan-temuan kita nih Ki, Nil, soal pembagian peran dan juga kewenangan tentara nantinya jika Perpres ini goal, artinya kan ada peran polisi yang akan berkurang dong, atau minimal akan disamai lah oleh institusi lain, yakni tentara. Artinya, apakah polisi tidak protes, senewen, ketika kewenangannya diimbangi oleh institusi lain? Polisi tentu nggak diam ya Kang ya. Ada tarik-menarik yang begitu kencang gitu di antara pembuatan atau drafting mengenai Perpres TNI ini menangani terorisme ya. Tapi gue juga udah bertemu kan dengan perwira di kepolisian dan juga pejabat-pejabat di istana gitu. Ada yang cerita bahwa polisi ini menolak tapi girohnya berbeda dengan tahun 2020. Oke, karena konteks politik karena konteks politik yang dengan kenceng berarti kencang. Kalau tahun 2020 menolak gitu saat akan menentang Perpres, tapi ini mereka bergerilya saja. Paling tidak ada 2 Kang yang dilakukan oleh polisi. Ya, pertama yang didorong oleh polisi adalah mengenai grading ya atau level tingkat ancaman bagaimana tentara itu bisa terlibat dalam aksi terorisme. Kalau di draft yang muncul sekarang kan itu by type ya. Apakah ada objek vital atau misalnya daerah terpencil atau apa yang aset yang bagaimana mereka bisa masuk ke situ. Tapi polisi ini tidak sepenuhnya menolak ya keterlibatan tentara dalam memerangi aksi terorisme ini. Polisi punya gagasan bahwa perlu adanya leveling atau grading ya. Jadi ada beberapa tingkatan nih dalam gagasan yang digodok oleh kepolisian ini, bagaimana tentara bisa terlibat dalam penanggulangan aksi terorisme. Misalnya di tingkat yang paling rendah, mungkin itu tidak memerlukan tentara dalam penanggulangan, tapi mungkin di dalam eskalasi yang begitu besar gitu, sehingga mengancam kedaulatan. Nanti akhirnya tentara bisa dilibatkan dalam artinya ini ya beyond police capacity ya yang sempat disebut. Artinya ketika sudah polisi tidak sanggup baru tuh tentara beralih gitu ya. Nah, grading terorisme ini sekarang juga lagi ada pembahasannya nih ternyata yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang kepalanya sekarang adalah Pengawasan Polri. Nah, BNPT ini lagi membahas nih dan sekarang katanya akan masuk ke tahap harmonisasi ini, tapi masih di tingkatan internal dulu dan lembaga-lembaga terkait soal grading terorisme ini. Tapi kalau nyimak penjelasan lu, ini artinya akan ada atau terbit ya kemungkinan 2 peraturan presiden yang khusus menangani atau berkaitan dengan terorisme. Yang satu yang bocor itu tadi soal keterlibatan atau peran tentara ya dalam menangani aksi terorisme. Kedua adalah Perpres soal grading itu tadi yang memang belum tahu ya judul resminya apa, tapi kemungkinan ada 2 Perpres. Betul. Padahal sumber gue di istana bilang bahwa dan cerita bahwa sebenarnya pemerintah ini inginnya hanya cukup 1 Perpres saja yang menangani soal aksi terorisme. Artinya kalau kemudian ada Perpres yang bocor atau draft Perpres yang bocor, kemudian yang kedua BNPT sedang menyiapkan rancangan Perpres yang lain. Nah, ini memang tidak sesuai atau tidak sinkron dengan keinginan pemerintah atau istana dalam konteks pembuatan aturan soal terorisme ini gitu. Ya, tadi kan gue baru bilang satu nih Kang, respons dari polisi terhadap drafting Perpres keterlibatan tentara dalam aksi terorisme ya. Satu lagi polisi juga
ikut mendorong ya teman-teman koalisi sipil untuk bersuara ya, menolak daripada bahaya keterlibatan tentara lebih jauh dalam penanganan aksi terorisme. Gitu. Ya, ada narasumber di istana yang bercerita bahwa dia turut memberikan masukan ya Kang ya kepada Kementerian Sekretariat Negara bagaimana memitigasi ketika tentara terlibat lebih jauh ya, dalam penanganan aksi terorisme ini. Nah, kita sudah nyenggol nih, nyinggung soal istana nih. Nah, kalau judulnya peraturan presiden, gini, artinya apakah ini inisiatornya adalah istana atau presiden, atau ada ide dari presiden lalu diterjemahkan oleh kementerian-kementerian terkait sehingga mulai membahas ulang draft peraturan presiden soal aksi terorisme ini? Menurut sejumlah narasumber yang kita temui nih Kang, motornya ini adalah Kementerian Pertahanan nih. Mereka mulai gerak sejak bulan Juli ya, atau sekitar 4 bulanan setelah revisi Undang-Undang TNI di tahun 2025 lalu nih. Nah, sekitar awal Desember itu sempat ada tuh video conference antara beberapa lembaga terkait itu, yang isinya membahas substansi apa aja nih isi draft Perpres ini. Dan di situ sepakat nggak ada yang berubah dengan draft di 2020. Walaupun ya tadi ya sempat ada beberapa perubahan kecil-kecil ya yang tadi kita bahas di awal ya. Karena ada revisi undang-undang tadi ya. Selain membahas substansi nih Kang, forum itu juga menyepakati bahwa meski substansi tidak berubah, harus ada paraf ulang dari lembaga-lembaga terkait nih. Nah, yang jadi masalah Polri ini kerap tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan itu. Jadi masih menunjukkan resistensi lah terhadap pembahasan Perpres ini Kang, meskipun tidak terbuka gitu ya. Nah, alhasil Kang, Perpres ini sampai sekarang masih tertahan nih di mejanya Prabowo dan belum ditindaklanjutin lagi. Iya. Tapi kita mesti siap-siap ya, karena draftnya sudah beredar dan narasumber kita sudah mengkonfirmasi bahwa ya ini mendekati final lah. Tinggal sebenarnya paraf-paraf dari kementerian atau lembaga yang ikut membahas, plus nanti akan ditandatangani oleh presiden itu. Ya tinggal menunggu waktu lah. Bahwa ini serius lah. Ya. Jadi gimana sikap Tempo mengenai ini Kang? Sikap Tempo sebenarnya tidak jauh dari diskusi yang sudah kita bahas dalam podcast ini. Gitu. Jangan ketawa dong, podcast ini. Karena apa? Karena dalam penanggulangan atau penindakan aksi terorisme, mestinya ini menjadi ranah atau kewenangan polisi. Bayangkan, nanti bisa saja komando-komando teritorial, markas komando teritorial itu melakukan fungsi atau peran yang tadi disebut Daniel dalam pasal 3, ya kan, penangkalan, penanggulangan, penindakan dan pemulihan. Gitu. Misalnya mereka bisa melakukan intelijen terhadap warga sekitar. Bayangkan kalau itu terjadi, artinya semakin berbahaya, gitu kan. Nah, dalam konteks ini sikap Tempo adalah biarkan kewenangan atau penanganan terorisme itu menjadi kewenangan polisi seperti yang sekarang terjadi. Jika memang itu perlu melibatkan tentara, sifatnya perbantuan saja, dan itu sudah terjadi secara baik ketika menangani misalnya di Poso. Oh iya betul. Iya kan? Itu sudah terjadi. Posisi tentara dalam hal ini perbantuan saja. Di depan tetap polisi. Nah, itu sikap Tempo dalam konteks draft peraturan presiden soal penanggulangan aksi terorisme ini, Nil. Oke, mantap. Saksikan terus Bocoran Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Bye-bye.